hanya ya Koko. Saya lihat dari profilnya Koko, kan pernah bercerita di Google, tadi saya sering sedikit scroll, kalau bapaknya pernah punya kasino yang bagus, seperti itu. Kan kalau kasino itu perjudian ya kok yang kemarin jadi viral itu kan. Nah, kan itu negatif dari sosok seorang orang tua gitu ya toh. Ini mah kembali ke saya sebagai seorang ibu yang mempunyai anak dua yang sudah dewasa, yang satu masih SD. Bagaimana kita menyikapi sebagai orang tua yang punya banyak kekurangan atau kesalahan agar bisa, mungkin Koko di sini bisa menerima kekurangan dan kesalahan orang tua agar kita tuh bisa untuk selanjutnya melihat anak kita menjadi anak yang tumbuh bisa menerima orang tuanya gitu kok. Hanya sekedar itu. Terima kasih. Baik, silakan. Langsung ya satu-satu ya di sini. Coba. Ada yang lebih lemes nggak? Oh, bisi hilap. Poho kasar ya? Aduh, maafin ya, Bogor. Di Bogor mah biasa aja soalnya. Bisi hilap. Bilih aya kalepatan. Itu apa? Takut ada kesalahan ya? Gitu ya. Sok diajar Sunda lemes ya. Bismillah. Perbuatan kalau standar benci atau dibenci atau disayang manusia, dibenci atau disayang Allahnya itu perbuatan, maka seharusnya manusia itu udah binasa semuanya kalau standarnya perbuatan ya. Karena kata Allah di surat Fatir surat 35 ayat 45, kalau sekiranya orang bikin dosa langsung Allah balas kontan, maka tidak akan tersisa satu makhluk yang hidup bernyawa. Berarti semuanya tidak luput dari dosa, dan semuanya dosa sekecil apapun kalau tidak ditobati layak Allah matikan. Ya. Maka kalau masalahnya perbuatan di masa lalu kita itu, ya perbuatan mah bisa berubah. Kalau memang Allah benci, ya yang dibenci perbuatannya, bukan orangnya. Nah, karena perbuatan itu bisa berubah, bismillah. Bahkan dari ayat tadi pun menunjukkan kalau memang Allah udah benci sama kitanya, mudah Allah matikan detik itu juga. Ya, tapi kenapa kita masih ramai kayak begini? Karena Allah walakin yakhiruhum ila ajalin musamma. Allah akhirkan waktunya untuk kita sampai waktu yang ditentukan, dikasih kesempatan. Ya. Maka memang bagi orang yang ada kesalahan, tugasnya terus saja memperbaiki diri. Karena mengingat terus setiap kali pengen futur, ingat ya Allah, aku mudah engkau matikan detik itu juga, tapi engkau malah berikan hamba kesempatan. Itu yang digunakan, terus saja perbaiki diri terus menerus. Buat anaknya nanti yang berlaku dalil yang berbeda, bahwa bagaimana harus birrul walidain di dalam Islam ya. Tapi ternyata anaknya nggak ngerti tentang itu kok, malah menyakiti orang tuanya. Kepahitan yang dialami demi Allah tidak akan jadi kerugian. Minimal kalau jadi kepahitan kan ujungnya dua ya. Kalau tidak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat di sisi Allah. Ya, pahit memang, tapi bismillah. Kalau dengan ini aku jadi diampuni olehmu ya Allah, bismillah, hamba siap. Ya, daripada hidup tanpa masalah, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, lebih repot nanti. Ya, bismillah. Yang bisa kita lakuin ya udah terus mendekat kepada Allah, doakan, teladan, bertakwa, ya. Karena nggak ada yang tahu juga ke depannya. Anak kita mungkin menyakiti kita, dan kita sebagai ibu punya hak untuk langsung mengutuk kayak malin kundang misalkan seperti itu ya. Tapi kalau ternyata anak itu berbuat zolim kepada orang tuanya, tapi ternyata tidak langsung Allah matikan detik itu juga, berarti Allah bisa jadi punya rencana nanti, bisa jadi dapat hidayahnya nanti umur berapa nggak ada yang tahu juga ya. Dan selagi ada orang maksiat, dia masih beres maksiat, dia gak langsung mati, sederhana. Berarti kata yang punya langit dan bumi, Allah aja masih kasih dia kesempatan. Tugas kita, nggak usah, kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Terus aja tingkatin takwa. Masalah hati orang, nah kita berbuat baik bukan supaya dicintai orang, tapi agar Allah suka. Terus kayak gitu, terus numpang berbuat baik, insya Allah. Tapi dijahatin, dipahitin, gak rugi. Pasti ada nilainya di sisi Allah, tambah mulia insya Allah. Jadi semangatlah teteh, insya Allah. Pakai doa, pakai teladan, bismillah. Mudah bagi Allah nanti hidayah itu turun. Bisa jadi anak yang paling berbakti di antara semuanya. Nggak ada yang kesulit, tinggal kitanya tes, bismillah. Ya. Jadi kalau semuanya masih pakai sudut pandang dunia, pasti berat. Kewajiban kamu kan begini nak, hanya ibu kan ini nak, dan bla bla bla. Tapi kalau udah ngeliatnya pakai kacamata akhirat,
anak-anakku adalah jalan bagiku untuk aku tambah dekat ke surganya Allah. Dan kepahitannya, membantahnya apa, bismillah. Pas anaknya jadi baik budi, aku syukuri, dia jadi ladang pahala bagiku. Pas anaknya lagi ngebantah, menyakiti hatiku, dia sedang jadi ladang penggugur dosa bagiku. Bismillah, insyaallah. Ya, sisanya nanti kalau bisa saya ketemu anaknya, saya yang nasihatin. Panjang lagi soalnya ya, bicara tentang birrul walidain. Ya, tapi kalau ngomongnya ke ibunya ya kudu ke anaknya tentang birrul walidain. Asli lah, nyakitin hati orang tua mah salah satu sesuatu yang disegerakan balasannya, tidak usah nunggu di sana tapi di dunia. Kalaupun ternyata ada yang nyakitin hati orang tua belum dapat hukuman karena memang ibunya terlalu baik, masih mendoakan yang baik-baik untuk anaknya. Itu yang menghalangi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah muliakan Bunda ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Silakan.